Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yeni Rahma. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Anak-anak, video kali ini Bu Yeni masih melanjutkan tentang persamaan garis singgung lingkaran. Yang pada video sebelumnya diketahui sebuah titik singgung. Habis itu diketahui gradien, dan yang terakhir melalui sebuah titik di luar lingkaran. Nah, kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini. Ada sebuah lingkaran dan ada sebuah titik di luar lingkaran. Di sini dikasih nama titik A. Koordinatnya x1, y1. Nah, caranya dari titik A kita tarik garis singgung lingkaran G1 dan juga garis singgung lingkaran G2. Sehingga dari perpotongan keduanya ini kita tarik garis. Ini yang dinamakan garis polar atau garis kutub. Jadi garis inilah nanti yang menjadi penolong kita untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jika diketahui persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari R, maka nanti persamaan garis polarnya x1 X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Sebenarnya untuk rumus garis polar ini sama dengan persamaan garis singgung diketahui sebuah titik singgungnya. Sama, jadi kalian tidak perlu menghafal banyak-banyak. Jadi di persamaan garis singgung ini untuk diketahui sebuah titik singgung sama melalui sebuah titik di luar lingkaran itu rumusnya sama. Bedanya yang diketahui gradien, yang ada mm-nya itu. Oke. Nah, di sini Bu Yeni ada contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13 dan melalui titik A 5,1. Nah, untuk mencari garis singgung soal ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan pertolongan garis polar, yang kedua dengan sifat diskriminan, dan yang ketiga dengan rumus gradien. Oke, kita analisis dulu untuk persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13. Ini kan terlihat bahwa persamaan lingkarannya itu melalui pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 13. Maka dari sini diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar 13. Setelah itu dia melalui titik A. Nah, kita cek titik A-nya ini termasuk titik singgung atau titik di luar lingkaran. Jadi cek kedudukan titik. Penjelasan kedudukan titik ada pada video sebelumnya. Ini kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita cek untuk kedudukan titiknya berarti 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat 25 ditambah 1 26. Kita bandingkan dengan jari-jari. Berarti kan lebih dari kesimpulannya di luar lingkaran. Nah, sehingga nanti kita bisa gunakan bantuan garis polar ini ataupun bisa diskriminan atau bisa juga rumus gradien. Oke, akan kita bahas untuk yang A dengan bantuan pertolongan garis polar. Kita tahu kalau pertolongan garis polar titiknya kan A 5,1. Ini X1, ini Y1. Sehingga substitusi ke rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat.
Sehingga 5x ditambah 1y sama dengan 13. Dari sini bisa kita rubah jadi y sama dengan 13 dikurang 5x. Kalau sudah, nanti nilai y ini kita substitusi ke persamaan umum lingkaran. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadrat ditambah y kuadratnya adalah 13 dikurang 5x sama dengan r kuadratnya akar 13, berarti 13. Selanjutnya kita jabarkan. 13 kali 13 169 kurangi 13 kali 2 kali 13 kali 5 negatif 130x negatif 5x kuadrat plus 25. 13 nya kita pindah ruas sama dengan 0. Oh, ada yang kurang, maaf. Ini x kuadrat ya. Nah, sehingga diperoleh ini x 25x berarti 26x kuadrat dikurangi 130x ditambah 156 sama dengan 0. Dari sini kedua ruas kita bagi 26 sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Faktornya adalah x min 3 sama min 2. Sehingga dari sini diperoleh x sama dengan 3. Dan dari sini x sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya karena kita sudah dapat x berarti kita perlu pasangannya dong. Yakni pasangannya adalah y. Sehingga dari sini kita substitusi ke sini lagi untuk nilai y-nya. Jadi ketika x sama dengan 3, maka diperoleh y sama dengan 13 dikurangi 5 kali 3. 13 dikurang 15 maka sama dengan negatif 2. Ketika x sama dengan 2, maka y sama dengan 13 dikurangi 5 dikali 2. 13 dikurangi 10 maka sama dengan 3. Sehingga dari sini kita peroleh koordinat titik singgung yakni x, y 3, min 2 dan x, y 2,3. Oke, kalau sudah dari sini berarti tinggal kita buat persamaan garis singgung. Sehingga persamaan garis singgung x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Untuk titik 3, min 2, maka persamaan garis singgungnya adalah 3x dikurang 2y sama dengan 13. Sedangkan untuk titik 2,3 sehingga diperoleh 2x ditambah 3y sama dengan 13. Oke anak-anak, selesai. Jadi ada dua ini untuk persamaan garis singgung lingkaran melalui titik A 5,1. Selanjutnya akan kita buat persamaan garis singgung lingkaran
dengan bantuan sifat diskriminan. B. Nah, kalau dengan bantuan sifat diskriminan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan garis. Dari titik A 5,1 dengan gradien M. Kita tahu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga Y dikurangi ini X1, ini Y1. Y min 1 sama dengan M X dikurang 5. Nah, dari sini maka Y sama dengan 5X dikurang X. Ini 5M dikurang, ini M dikali X berarti MX dikurang 5M kali min 5 berarti min 5M. Satunya kita pindah ruas jadi plus 1. Jadi ini kita peroleh persamaan garisnya. Kalau sudah, langkah kedua, dari persamaan garis kita substitusi ke persamaan umum lingkaran. Kita tahu tadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Sehingga X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti MX dikurangi 5M ditambah 1 kuadrat sama dengan 13. Sehingga dari sini hasilnya adalah X kuadrat. Nah, untuk penjabaran MX dikurangi 5M ditambah 1. Kita jabarkan di sini ya. Karena kuadrat berarti ada 2. Tinggal di sini berarti M kuadrat X kuadrat kurangi 5M kuadrat X kurangi 5M kuadrat X. Maaf yang atas dulu semua aja biar kalian nggak bingung. Kalau sudah ini ke sini berarti ditambah MX. Selanjutnya di sini min 5M kuadrat X ditambah 25M kuadrat dikurangi 5M ditambah MX dikurangi 5M ditambah 1. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan, yakni M kuadrat X kuadrat. Kita cek yang variabelnya X, berarti ini 1, 2, 3, 4. Min 5M kuadrat berarti min 25M kuadrat. M ditambah M ditambah 2M X.
Selanjutnya yang tidak ada X-nya, yakni ditambah 25M kuadrat dikurangi 10M ditambah 1. Oh, maaf ya anak-anak ya. Ini kan min 5, berarti ini min 10. Maaf ya. Ini min 10. Kalau sudah, hasilnya itu tinggal kita pindah ke sini. Sehingga di sini ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah min 10M kuadrat ditambah 2M X ditambah 25M kuadrat kurangi 10M ditambah 1 dikurangi 13 sama dengan 0. Dari sini kan ini ada sama-sama X kuadrat, berarti 1 ditambah M kuadrat kali X kuadrat ditambah negatif 10M kuadrat ditambah 2M X 25M kuadrat dikurangi 10M dikurangi 12 sama dengan 0. Oke. Dari sini kan terlihat ini kita anggap sebagai A. Kan kalau dalam bentuk umum persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti yang sini B, yang sini C. Ini tanda penghubungnya plus kurang. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sifat diskriminan. Nah, untuk sifat diskriminan, berarti kan D sama dengan 0. Rumusnya kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Tinggal kita substitusi, nilai B-nya min 10M kuadrat ditambah 2M kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 ditambah M kuadrat dikali C-nya 25M kuadrat dikurang 10M dikurang 12 sama dengan 0. Dari sini diperoleh 100M pangkat 4 dikurangi 40M pangkat 3 ditambah 4M kuadrat. Jangan yang belakang 4, ini kita kalikan dulu ya masing-masing, sehingga diperoleh 25M kuadrat dikurangi 10M dikurangi 12 ditambah 25M pangkat 4 dikurangi 10M kuadrat dikurangi 12M kuadrat. Oh, ini pangkat 3 sama dengan 0. Terus lagi 100M pangkat 4 kurangi 40M pangkat 3 ditambah 4M kuadrat dikurangi 100M kuadrat
ditambah 40M. Oh maaf ya, ini kita nggak apa-apa sih. 100M kuadrat ditambah 40M dikurangi 48 ditambah 48 dikurangi 100M pangkat 4 ditambah 40M pangkat 3 ditambah 48M kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kan terlihat 100M pangkat 4 dikurangi 100M pangkat 4 habis 40M pangkat 3. Setelah itu jadi selanjutnya di sini untuk yang M kuadrat, di sini 4M kuadrat dikurangi 100M kuadrat ditambah 48M kuadrat, maka hasilnya adalah negatif 48M kuadrat. Ditambah 40M ditambah 48 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 8 sehingga diperoleh hasilnya adalah min 6M kuadrat ditambah 5M ditambah 6 sama dengan 0. Supaya yang depan tidak negatif berarti semuanya kita kali negatif. Jadi 6M kuadrat dikurangi 5M dikurangi 6 sama dengan 0. Dari sini tinggal kita faktorkan. 3M 2M. Ini adalah plus 2, yang sini negatif 3. Sehingga dari sini diperoleh M sama dengan negatif 2/3. Dan dari sini diperoleh M sama dengan 3/2. Nah, selesai itu sudah dapat gradien. Langkah selanjutnya, setelah kita dapat gradien, berarti hasil gradiennya ini kita substitusi ke sini, persamaan garis. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX dikurangi 5M ditambah 1. Substitusi ke persamaan garis, yakni Y sama dengan MX dikurangi 5M ditambah 1. Ketika M sama dengan min 2/3, maka Y sama dengan min 2/3X dikurangi 5 dikali min 2/3 ditambah 1. Min 2/3X ditambah 10/3 ditambah 1. Nah, supaya tidak ada pembagi 3, sehingga menjadi 3Y sama dengan negatif 2X ditambah 10 tambah 3. 3Y sama dengan min 2X ditambah 13. Atau menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Dan ketika M sama dengan 3/2, maka Y sama dengan 3/2X dikurangi 5 dikali 3/2 ditambah 1.
Berarti ada 2, berarti 2Y sama dengan 3X dikurang 15 ditambah 2. Sehingga 3X dikurang 2Y sama dengan 13. Nah, kita dapat 2 ini. Jadi persamaan garis singgungnya Nah, kenapa yang sebelum-sebelumnya persamaan garis singgung hanya 1? Ya karena memang garis singgungnya hanya ada 1, karena ini titiknya berada di luar lingkaran, sama seperti gambar yang tadi di awal. Gambar yang ini. Nah, di sini kan ada 2 buah garis singgung, yakni G1 dan G2. Makanya hasil akhirnya persamaan garis singgungnya ada 2. 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Dan 3X dikurang 2Y sama dengan 13. Ini hasilnya kan sama dengan yang bagian A tadi. Oke, berarti B sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk yang C. Untuk yang C, yakni menggunakan rumus gradien. Kita tahu rumus gradiennya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Dan kita tahu persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Berarti kan dari sini R-nya sama dengan akar 13. Selanjutnya nilai R kita substitusikan ke persamaan garis singgung, sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus minus akar 13 akar M kuadrat ditambah 1. Sehingga sama dengan MX plus minus akar 13M kuadrat ditambah 13. Selanjutnya diketahui lagi titik A 5,1 maka ini sebagai X, yang ini sebagai Y, kita substitusikan sehingga 1 sama dengan 5M plus minus akar 13M kuadrat ditambah 13. Berarti 1 dikurang 5M sama dengan plus minus akar 13M kuadrat ditambah 13. Kalau sudah, berarti karena ini salah satunya ada akar, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 5M kuadrat sama dengan 13M kuadrat ditambah 13. Untuk 1 dikurangi M dikuadratkan, hasilnya adalah 1 dikurang 10M ditambah 25M kuadrat sama dengan 13M kuadrat ditambah 13. Kita pindahkan ke salah satu ruas sehingga diperoleh 25 dikurangi 13, hasilnya adalah 12M kuadrat dikurangi 10M. 1 dikurangi 13 berarti min 12 sama dengan 0. Dari sini kedua ruas kita bagi 2. Ya, diperoleh 6M kuadrat dikurangi 5M dikurang 6 sama dengan 0.
kita faktorkan, maka faktornya adalah 3M, artinya 2M. Ini plus 2, yang sini negatif 3. Jadi, oke, sehingga dari sini M sama dengan min 2/3. Sedangkan yang dari sini M sama dengan 3/2. Nah, hasil M ini akan disubstitusi ke persamaan Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Dan nanti akan diperoleh persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung lingkaran 3X dikurang 2Y sama dengan 13 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Selesai. Oke anak-anak, selamat belajar. Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan juga yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.